Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tonton sampai habis. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem dan alat pembayaran. Oke, langsung saja pada pengertiannya. Pengertian sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah cara yang disepakati untuk mentransfer sudut nilai atau value antara pembeli dan penjual dalam suatu transaksi. Komponen yang membentuk sistem pembayaran antara lain adalah alat pembayaran, sistem pembayaran yang memproses berbagai instrumen pembayaran, lembaga yang memproses sistem pembayaran, dan saluran pembayaran. Peran sistem pembayaran dalam perekonomian antara lain ada menjamin pasar sebagai tempat transaksi, menjamin terjadinya spesialisasi produk, menentukan tingkat referensi transaksi, dan yang terakhir ada mendukung terapnya stabilitas sistem keuangan. Lalu, resiko dalam sistem pembayaran dan pengendaliannya. Sistem transfer dana elektronik tergantung pada keandalan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang kurang baik dapat menimbulkan resiko operasional. Gangguan operasional berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana. Keterlambatan mekanisme settlement dana menimbulkan risiko likuiditas. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia antara lain adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional atau SPN, memberi persetujuan, perizinan, dan pengawasan SPN, penyelenggara sistem clearing antar bank, mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran. D. Uang sebagai alat pembayaran. Pengertian uang. Uang adalah benda yang mempunyai ciri dan dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai pembayaran. Lalu ada fungsi uang. Fungsi uang antara lain sebagai alat tukar, alat satuan hitung, atau pengukur nilai, menentukan tingkat efisiensi transaksi, standar atau ukuran pembayaran yang ditentukan. Alat penyimpan kekayaan, dan yang terakhir alat pengalih nilai atau kekayaan. Lalu ada jenis uang. Jenis uang berdasarkan pihak mengeluarkan ada uang kartal dan uang mineral. Jenis uang berdasarkan bahan uang ada uang logam dan uang kertas. Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan ada luar negeri dan dalam negeri. Lalu yang terakhir jenis uang berdasarkan nilai uang ada yang bernilai penuh dan tidak bernilai penuh. Lalu ada syarat uang. Syarat uang antara lain mudah dibawa, portability, tahan lama, durability, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil, divisibility, nilainya stabil, stability, diterima secara umum, acceptability, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan, dapat memuaskan orang yang memilikinya. Lalu ada permintaan dan penawaran uang. Permintaan uang adalah sistem untuk menerangkan mengapa individu atau perusahaan memegang uang dan bukan aset lain. Permintaan uang dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu kebutuhan bertransaksi, kebutuhan berjaga-jaga, dan kebutuhan berspekulasi. Permintaan uang. Jika tingkat bunga meningkat, permintaan uang turun. Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, maka permintaan uang naik. Lalu penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga, jumlah uang yang beredar semakin banyak. Begitu pula sebaliknya. Standar mata uang. Standar mata uang terbagi menjadi 2, yaitu standar logam dan standar kertas. Standar logam adalah suatu penetapan logam tertentu sebagai standar dalam keuangan. Terdiri dari sistem standar tunggal, sistem standar kembar, dan sistem standar pincang. Standar kertas adalah kondisi di mana dalam suatu negara beredar uang kertas dalam jumlah tidak terbatas dan uang itu tidak dijamin dengan emas. Jenis-jenis alat pembayaran non-tunai terbagi menjadi 2, yaitu kredit transfer dan debit transfer. Kredit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim ke penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima.
dan dimungkinkan melalui bank lain sebagai intermediari. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah transfer debit dibuat oleh pemilik dana. 3 bentuk media pembayaran. Ada media pembayaran berbasis kertas, media pembayaran elektronik, dan media pembayaran berbasis kartu. Lalu sistem moneter. Sistem moneter terbagi menjadi 4, yaitu standar emas, sistem kurs tetap dan terkendali, sistem kurs mengambang bebas, dan sistem kurs mengambang terkendali. Oke, itulah sedikit penjelasan dari sistem dan alat pembayaran. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian ingin tahu lebih jelas lagi, bisa cek langsung di internet. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan bagikan ke akun sosial media yang kalian punya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.